Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Dodi Sabta Berkarya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan segala nikmat yang luar biasa hari ini sehingga kita masih bisa saling berbagi, saling menikmati hidup ini ya, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk hidup yang lebih baik ya. Karena kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, itulah kita harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke. Tomorrow must be better than today. Oke. Jadi hari ini besok harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini pun harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau kita senantiasa untuk memperbaiki diri ya, mengevaluasi diri, semoga kita bisa terus mengisi hari dengan sesuatu yang positif, yang bermanfaat ya, untuk kita, keluarga, ya, agama dan bangsa dan negara kita. Nah, untuk hari ini kita akan berbagi trik ya, bagaimana membiasakan keluarga untuk bisa bangun pagi. Ya. Jadi ini tips sederhana sebenarnya, tapi banyak orang yang ya menganggap ini hal yang sepele atau hal-hal yang mungkin biasa saja, tapi sebenarnya ketika dilakukan ya itu tidak semua orang bisa. Jadi bangun pagi merupakan salah satu agenda awal bagi setiap manusia untuk bisa mengawali hari. Apakah pagi itu dia mengawali hari dengan sesuatu yang tepat atau memang mengawali hari dengan sesuatu yang tidak tepat ya. Contohnya begini, ketika seseorang sudah berhasil untuk menjadwalkan bangun pagi itu sebelum subuh misalnya, maka dia akan mendapatkan satu kesempatan, yaitu bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah ya, seperti sholat tahajud, ya, sholat witir dan sebagainya, zikir dan doa-doa. Kemudian dia bisa sholat subuh dan juga bisa mengajak anak dan istrinya atau keluarganya untuk bisa bangun pagi ya, sholat subuh secara berjamaah. Nah, biasanya kalau untuk yang perempuan itu lebih utama di rumah. Kalau laki-laki ya, bapak atau suami atau anak laki-lakinya itu lebih afdal, lebih utama di masjid ya. Nah, begitu tuturan agama kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membiasakan diri untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian bisa bangun pagi ya dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Nah, ini merupakan salah satu kiat yang sederhana, mungkin beberapa teman-teman sudah pernah melakukannya, dan ini merupakan salah satu usaha agar bisa juga dijadikan sebagai referensi bagi teman-teman untuk bisa mempermudah membangunkan anak ya, keluarga untuk bisa sholat subuh. Nah, terutama dimulai dari keluarga kecil ya. Nah, dalam sebuah keluarga kecil itu ada sepasang suami istri, kemudian juga anak gitu ya, atau mungkin suami istri saja bagi yang belum punya anak. Nah, bagaimana ya kitnya? Nah, yang pertama, keduanya suami istri harus bisa berniat, berkomitmen, bekerjasama dan bersepakat ya. Jadi malam harinya dia harus bersepakat dulu untuk bisa bangun pagi sebelum subuh. Misalkan dia puasa Senin Kamis atau sedang melaksanakan ya apa ya, rencana-rencana pagi yang tahajud lah misalkan ya. Jadi suami istri bisa berencana malam harinya untuk bangun sebelum subuh, misalkan jam 4 ya, atau jam 3 ya, jam 4 lah biasanya yang menjelang subuh. Jadi agenda itu bermula dari malam harinya. Malam hari diawali dengan tidur yang lebih cepat ya, paling tidak jam 10 malam sudah tidur, sudah istirahat begitu ya. Artinya agenda-agenda yang sifatnya lembur ya, atau aktivitas-aktivitas yang memakan waktu sampai larut malam itu sebaiknya memang dikurangi, bahkan tidak dilakukan gitu ya. Kemudian itu tujuannya apa? Supaya kita bisa memenuhi hak mata kita ya. Hak mata kita itu ada, yaitu hak untuk istirahat ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 9 juga dikatakan waja'alna naumakum subata. Jadi dan diciptakan malam itu untuk waktu istirahat ya. Jadi malam-malam itu sebenarnya untuk istirahat ya, bukan untuk lembur terus yang itu bisa, atau begadang terus ya, yang itu bisa berakibat kepada kesehatan kita. Jadi usahakan jam 10 lebih kurang ya itu sudah
atau jam 11 paling lambat itu sudah tidur, sudah istirahat kita. Jadi jam 3 jam 4 kita bisa bangun pagi, atau paling tidak sebelum subuh kita sudah bangun. Oke ya, jadi itu berawal dari malam harinya ya, sehingga pagi ketika kemudian setelah itu kita atur alarm ya, atur alarm sebisa mungkin seluruh HP kita atur alarmnya. Kadang-kadang ya namanya manusia itu ya lemah ya, Noif. Kadang-kadang satu HP saja alarmnya dimatikan nggak sengaja, secara setengah sadar, separuh sadar itu dimatikan HP-nya. Jadi seluruh handphone ya, mungkin dalam sebuah keluarga itu ada 2 handphone atau 3 handphone begitu ya, hidupkan seluruh alarmnya ya. Bahkan letaknya pun jauhkan dari tempat tidur, mungkin letaknya di lemari atau letaknya di sudut ruangan kamar gitu ya, yang artinya tidak bisa dijangkau oleh tangan kita ketika tidur. Jadi dia akan hidup terus gitu ya, sehingga itu bisa memaksa kita untuk bangun ya, untuk mematikannya dan langsung bangun gitu ya. Dan biasanya kalau kita bangun pagi itu biasanya kan kita langsung ke kebelet pipis ya, atau mau buang air kecil kan gitu ya, ke kamar kecil. Jadi untuk harapan tidur lagi itu sudah bisa kita hilangkan gitu ya. Artinya kita sudah ingat lagi, pagi ini kita akan qiyamul lail gitu ya, kita akan melaksanakan tahajud atau mungkin yang lain, agenda-agenda lain yang sifatnya itu bisa dikerjakan di pagi sebelum subuh ya. Nah itu salah satu triknya. Kemudian untuk anak gitu ya, anak ini memang dia kategorinya ada balita, ada anak SD ya. Nah untuk anak-anak yang SD balita lah ya, balita ini triknya cukup mudah. Jadi anak-anak ini dia suka dengan hadiah ya, dengan hadiah-hadiah. Dia suka dengan sesuatu yang sifatnya itu reward gitu ya, atau sesuatu yang diimpikan. Misalkan siapa yang sholat subuh maka Allah jamin rezekinya hari itu ya. Siapa yang sholat subuh nanti kita kasih uang jajan berapa gitu ya. Artinya kita kasih motivasi itu sifatnya bisa memotivasi dia untuk bisa bangun subuh. Apalagi ketika kita bangun dia ikut bangun, maka sebisa mungkin kita ajak untuk bisa ke masjid. Nah ini memang terbilang susah, tapi jika dilatih terus menerus maka si anak akan terbiasa. Nah inilah yang akan dia bawa sampai dia dewasa, sampai dia tua, bahkan sampai dia tiada. Nah ini pernah pengalaman juga ketika saya masih kecil dulu. Ini alhamdulillah juga keuntungan dari orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Jadi memang posisi rumah kita itu yang strategis ya, dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah, dekat dengan itu paling tidak yang utama adalah dekat dengan masjid. Itulah pertimbangan pertama kali untuk bisa ya paling tidak memilih daerah ya yang strategis, yaitu dekat dengan masjid. Karena sebagai laki-laki terutama dia akan terus 5 waktu berada di masjid begitu ya. Jadi ketika masjid sebagai tempat hatinya udah terpaut ke masjid, maka dia ketika surah azan jam berapa waktu apapun ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia akan terus ingat bahwasanya dia akan terus ke masjid. Nah begitulah yang akan ditiru oleh si anak, karena si anak itu merupakan ya sosok yang suka mencontoh, meniru ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan menirukan, dia akan mencontoh ya, contoh bapaknya begini, ibunya begini, dia akan merekam. Anaknya akan cepat merekam dan dia akan mengikuti ya, akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Nah ini merupakan salah satu usaha kita ya, peluang kita. Ketika kita bisa mencontohkan yang baik, maka si anak juga akan mudah kita bawa untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya belajar, yang sifatnya itu untuk kebaikan-kebaikan. Nah jadi selama di perjalanan pun ya, selama di jalan menuju ke masjid pun, kita pun langsung bisa mengajarkan untuk misalnya kita baca surat pendek ya, seperti ayat kursi, duha contohnya ya, juz 30 ke bawah lah pokoknya, An-Nas gitu ya, At-Takatsur, Al-Humazah. Jadi selama di jalan itu kita bisa mengajarkan anak kita untuk menghafalkan surat-surat pendek atau murojaah juz 30. Jadi sampai ke masjid anak pun juga mendengarkan ya kalimat-kalimat Allah yang itu bisa dia hafalkan. Apalagi ketika pagi hari, ketika gelombang otak kita masih berada pada gelombang alfa, yang itu sangat cepat untuk menangkap sesuatu yang didengarkan dan dilihat
Jadi fungsi audio dan visual, ya audio visual itu sangat kuat ketika pagi hari. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang bagus ini ya untuk bisa melakukan pembelajaran terhadap anak kita di rumah masing-masing. Oke ya. Jadi selamat mencoba. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi yang sudah pernah mencoba, alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga semakin mantap ya, semakin meningkat ya kebiasaan ini dan bisa berlanjut terus. Dan bagi yang belum pernah mencoba ya, mari kita ajak keluarga kita, anak dan istri kita untuk bisa lebih rajin bangun pagi gitu ya, dan juga bisa membiasakan diri untuk melaksanakan amal-amal yaumi ya, yang itu bisa meningkatkan ya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat pagi hari ini ya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like ya jika bermanfaat, kemudian juga di-share, dibagikan, dan juga diberikan komentar apa video judul video untuk berikutnya. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.